Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast BTS Berkah Tanpa Suap. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Maulia, di sini sebagai host. Kupas tuntas korupsi, luruskan hati karena iman tak bisa kompromi. Sobat-sobat, selamat datang di podcast yang nggak cuma ngomongin dosa, tapi juga ngajak mikir bareng, santai tapi nyentil. Di sini saya kedatangan 2 bintang tamu. Langsung saja dipersilakan dari kedua bintang tamu itu untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zara Al-Shidria sebagai bintang tamu pertama. Dan saya Jirin Harim sebagai bintang tamu kedua. Oke, kali ini kita akan membahas korupsi dalam perspektif Islam. Pertanyaan pertama itu, apa itu korupsi secara umum? Oke, menurut saya korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Contohnya, seperti menerima suap, mencuri uang negara, atau memalsukan data demi keuntungan sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana pandangan Islam terhadap korupsi? Menurut saya Islam sangat melarang korupsi. Korupsi dianggap sebagai perbuatan yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan nilai kejujuran dan amanah. Dalam Islam, setiap harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, termasuk korupsi, adalah haram. Oke, pertanyaan ketiga. Apakah korupsi sudah ada sejak zaman dahulu? Oke, baik. Menurut saya bahwa korupsi itu bukan masalah baru. Jadi di zaman dahulu itu termasuk pada masa para nabi itu sudah ada orang-orang yang menyalahgunakan amanah. Jadi misalnya pada masa Nabi Muhammad itu ada sahabat yang mengambil harta, rempah, barang secara diam-diam gitu. Jadi dan Nabi dia ini mengancam keras bahwa perbuatan tersebut itu melarang. Bagaimana Islam menangani kasus korupsi pada masa itu? Islam menanganinya dengan tegas. Pelaku korupsi diberikan sanksi dan diajarkan untuk bertobat. Islam juga menekankan bahwa pentingnya keadilan dan amanah itu dalam kepemimpinan sehingga mencegah korupsi sejak awal-awalnya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, apa sih penyebab utama seseorang melakukan korupsi menurut Islam? Jadi penyebab utama itu iman dan kurangnya rasa takut kepada Allah. Ketika seorang tidak ada lagi merasa diawasi oleh Allah, maka dia bisa tergoda melakukan korupsi demi keuntungan. Selain itu juga lingkungan juga mengaruhi seseorang berbuat korupsi, maka orang akan lebih mudah ikut-ikutan. Islam juga mengajarkan pentingnya membangun masyarakat yang jujur. Oke, selanjutnya itu pertanyaan terakhir, apa sih solusi Islam untuk mencegah korupsi? Solusinya itu antara lain memperkuat iman, memperbanyak edukasi tentang kejujuran, memilih pemimpin yang amanah, dan membangun sistem yang transparan serta adil. Selain itu, umat Islam diajarkan untuk selalu ingat bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Oke, terima kasih kepada kedua bintang tamu kita yang sudah hadir pada hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.